Hai hai, Assalamualaikum Sobat Jalan. Jumpa lagi dengan Korean Channel yang kembali mengajak Sobat Jalan berkunjung ke tempat asik dan bersejarah lainnya. Kira-kira kita kemana ya? Baiklah Sobat, kali ini Mimin akan bawa Sobat Jalan refreshing singkat ke sebuah pasar lokal. Tunggu dulu Sobat, pasar ini bukan sembarang pasar loh. Wah, ada apa ya? Yuk, mari disimak ya Sobat. Sobat masih ingat kan episode jalan-jalan ke panorama Puncak Patos sebelumnya? Nah, setelah Mimin selesai meliput di sana, akhirnya Mimin kembali pulang melewati Kecamatan Sungayang dan terus berkeliling masuk ke daerah perkampungan. Sampai akhirnya Mimin bertemu dengan suatu nagari yaitu Sumani. Nagari Sumani ini berada di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang berjarak sekitar 12 km dari ibu kota kabupaten yaitu Batu Sangkar. Saat melewati Nagari Sumani ini, Mimin melihat satu gerbang dengan atap bagonjong, dan di situ ada tulisan Gerbang Sumani Bangkit. Kenapa ya dinamakan Sumani Bangkit? Mimin penasaran nih. Sobat Jalan juga kan? Ternyata gerbang Sumani Bangkit ini adalah gerbang masuk untuk ke Pasar Nagari Sumani. Pasar Nagari disebut dengan istilah balai. Balai Sumani atau Sumania ramai setiap hari Minggu atau Ahad. Oleh sebab itu, pasar ini terkenal dengan sebutan Balai Okok. Di sini, masyarakat berjual beli, bertransaksi, serta menjual berbagai hasil bumi dan komoditi. Sejarahnya, pada awal abad 19, hasil bumi dari Nagari Sumani sangat melimpah, seperti cengkeh, padi, kacang tanah, dan lain-lainnya. Banyak pedagang dari luar kabupaten yang datang berdagang dan jual beli di Pasar Sumani. Sebelum tahun 1900, balai-balai atau pasar di Nagari Sumani masih terpencar. Kemudian, pemuka Nagari bersepakat untuk menjadikannya satu balai saja, menjadi Balai Okok sekarang. Dahulunya, di lingkungan Balai Sumania ini terdapat rumah potong hewan seluas 8 x 10 meter persegi. Rumah potong ini didirikan karena Balai Sumani ini terus berkembang dan sangat ramai sehingga kebutuhan akan konsumsi daging juga meningkat dan bahkan kurang mencukupi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka didirikanlah rumah potong ini. Di mana nagari-nagari yang lainnya belum satu pun memiliki rumah potong, tapi Sumani ini sudah terlebih dahulu memilikinya. Rumah potong ini dapat menjadi lambang majunya tingkat ekonomi masyarakatnya ketika itu. Dengan persediaan 8 hingga 10 ekor sapi dan kerbau setiap pekan itu saja, dapat dibayangkan berapa besar omset Balai Sumani pada masa itu. Wah, luar biasa ya Sobat. Kebayang gak sih? Padahal itu hanya pasar di kampung kecil loh. Dan itu sudah lama, yaitu pada awal abad 19. Jauh sebelum kemerdekaan alias masih pada saat zaman penjajahan. Namun Sobat, karena perjalanan waktu dan pergeseran zaman serta perubahan paradigma dalam masyarakat, akhirnya Balai Nagari Sumani mengalami penurunan pengunjung serta penurunan omset. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor seperti pengaruh kemajuan transportasi dan menurunnya sistem pertanian dengan berkurangnya produktivitas, serta teknis bertani yang sudah dijadikan kelinci percobaan.
Akhirnya, Balai Nagari Sumani tinggal sebuah kenangan sebagai Balai Nagari Jaya, sehingga balai pada masa sekarang fungsi rumah potong tersebut sudah hilang. Tidak ada lagi memotong sapi setiap hari pekan di rumah potong tersebut. Pasarnya jadi sepi, yang jualan juga sedikit sekali. Pembeli pun hanya warga kampung Sumani saja. Yang dulunya pada saat-saat jayanya aktivitas di pasar ini bisa sampai sore, tapi sekarang hanya sampai tengah hari saja. Wah, sayang sekali ya sobat. Tapi tenang sobat, demi upaya menggeliatnya kembali UKM di Nagari Sumani ini dan demi bangkitnya kembali Nagari Sumani menuju kemakmuran, maka pemerintahan daerah bersama dukungan dari segenap unsur di Nagari sudah memperbaiki dan membangun pasar Sumani menjadi pasar modern yang representatif seperti yang sobat jalan lihat sekarang ini. Pasarnya jadi lebih besar, kokoh, rapi, bersih, dan teratur ya sobat. Di sini ada kios-kios pedagang, lapak, toilet, tempat ibadah, dan ruang petugas pasarnya. Setelah diresmikan, pasar ini terlihat mulai ramai. Meskipun rumah potongnya sudah tidak aktif lagi karena sudah menjadi situs sejarah di Nagari Sumani. Seperti halnya pasar-pasar lokal pada umumnya, pasar Sumani ini juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk rumah tangga dan kebutuhan pokok seperti daging, telur, aneka sayuran, sampai kebutuhan sandang. Ternyata ada satu masakan khas Nagari Sumani yang unik loh sobat, yaitu rendang belut, atau dalam bahasa lokalnya terkenal dengan nama rondang bolu. Berbahan dasar utamanya adalah dari belut yang dibakar, kemudian dimasak menjadi rendang sampai kuahnya mengering dan berwarna kehitaman. Rasanya yang unik, enak, gurih, bercampur pedas, bikin nagih loh sobat. Rendang belut Sumani ini sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara loh. Baiklah sobat, sekian dulu jalan-jalan kita kali ini. Semoga harapan dan cita-cita Nagari Sumani untuk bangkit dan berjaya lagi tercapai ya. Amin. Jangan lupa tonton terus update dari Mimin. Sampai ketemu lagi di episode Yuk Jalan-Jalan selanjutnya. Assalamualaikum.